Halo Indonesians, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas khusus tentang masalah peraturan pengadaan. Pak Sam, mengapa harus ada peraturan pengadaan? Ya, tadi setelah kita mempelajari semua, salah satu yang mengguidance pelaksana pengadaan para pihak, hubungan para pihak di dalamnya adalah peraturan. Jadi memang di organisasi manapun, baik itu private, public, nirlaba, maka peraturan ini yang paling penting dalam mengguidance pelaksananya. Itu yang menjadi pola pengadaan. Pola pengadaan, dan tentu saja peraturan pengadaan ini akan sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi dengan budaya pengadaan dong. Tadi, makanya outputnya nanti salah satunya adalah bagaimana peraturan itu, pola itu nanti respon dari budaya, respon dari sektor perekonomian, respon dari bentuk organisasi. Apakah peraturan pengadaan di organisasi pengadaan ini harus serupa? Misalnya kalau tadi kita mengatakan bahwa untuk misalnya pemerintahan, kemudian untuk private dan sebagainya. Oh, nggak bisa sama. Nggak bisa kan? Karena budayanya beda. Budayanya sudah beda, kemudian nanti kita di arah organisasinya juga beda. Arah organisasi misalkan orientasi organisasi private adalah profit misalkan. Maka peraturan pengadaan atau procurement regulasinya di dalam perusahaan tersebut adalah upaya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya sesuai bidang usahanya. Contoh real langsung nih. Kalau kita bicara masalah peraturan pengadaan berkaitan dengan bentuk organisasi, apakah harus sama peraturan pengadaan di pemerintah dengan peraturan pengadaan yang ada di BUMN, BUMD maupun BLU? Nggak bisa. Jadi gini, meskipun BUMN itu bagian dari badan usaha yang milik pemerintah, tapi budaya organisasinya beda. Budayanya beda. Nah, kalau BUMN, BUMD, BLUD itu lebih mengutamakan kepada unsur-unsur profit di sana. Meskipun milik pemerintah, tapi mereka lebih mengutamakan profit. Tapi kan alasannya bahwa itu kan juga anggarannya dari anggaran pemerintah dong. Itu hanya tentang anggarannya, makanya ada kekayaan yang dipisahkan, gitu kan. Nah, ini bagian yang harus kita jangan sampai BUMN, BUMD ini kemudian mengikuti pola pemerintah. Karena kembali lagi tujuan organisasi tersebut itu berbeda. Iya, visi misinya beda banget itu. Ini mungkin filosofi mengapa aturan pengadaan yang terbaru saat ini pada saat video ini dibuat itu menyatakan bahwa dikecualikan bagi BLU. Betul. Nah, ini kata dikecualikan itu harus diimplementasikan dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan direksi. Misalkan ada peraturan keuangan, ada peraturan pengelolaan aset, ada peraturan persaingan usaha, tindak pidana korupsi, kemudian peraturan keselamatan kerja dan lingkungan. Tipikor nih, kalau kita bicara masalah tentang peraturan tindak pidana korupsi, apakah ini juga dapat diterapkan kepada organisasi yang bersifatnya private? Nggak bisa, susah. Bahwa nanti organisasi private bisa terlibat dalam tindak pidana korupsi ketika berhubungan dengan lembaga publik, Tapi kalau proses bisnis yang ada di private kemudian didekati dengan peraturan tindak pidana korupsi agak susah nih sambungan. Nah, kalau kita fokus kepada peraturan pengadaan di lembaga publik nih. Dalam hal ini instansi pemerintah, kan ada namanya hierarki peraturan perundang-undangan kan. Dimana kalau kita melihat di hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian di bawahnya adalah Undang-Undang. Kemudian peraturan pemerintah. Nah, turunan dari undang-undang ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang dulu situ. Baru muncul kemudian di bawahnya peraturan pemerintah yang kita sering sebut PP. Nah, ini sering banyak tukar antara PP dengan Perpres. Iya, betul. Jadi Perpres bukan PP. Nah, jadi karena Perpres itu adalah peraturan di bawah peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan di bawah peraturan pemerintah. Dan di bawah peraturan presiden ini ada yang namanya peraturan daerah. Bagaimana dengan peraturan menteri? Peraturan menteri tidak masuk dalam hierarki hukum, tapi di dalam Undang-Undang 12 itu disebutkan bahwa jika peraturan menteri ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, maka dia kedudukannya sama dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan tersebut. Iya, itu seperti Permendagri. Permendagri 13 tahun 2006. Kemudian peraturan menteri PU, peraturan menteri keuangan dan seterusnya. Jadi jangan lupa Sobat Indonesia X bahwa kalau kita bicara tentang masalah pengadaan barang dan jasa, jangan lupakan peraturan perundang-undangannya. Betul. Baik itu di private, public maupun di nirlaba. Karena ini merupakan acuan dari proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsur Ramli. Salam pengadaan. Jadi pas. Bicara masalah BLU itu.